Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustaz Hadapi Lubis, ingin mempresentasikan tentang latar belakang sejarah sastra Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Velayati Hairi Akbar, SPD MPD, yang telah mengizinkan saya untuk presentasikan tentang makalah ini. Sebelumnya ingin membahas tentang latar belakang. Latar belakang sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Seiring juga secara luas pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Selanjutnya juga ada periode sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri tertentu. Maksudnya, tiap babak waktu memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan periode yang lain. Dalam periodisasi sastra, Indonesia dibagi menjadi dua besar, yaitu lisan dan tulisan. Sastra Indonesia terus berjalan berkembang secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa angkatan, seperti Angkatan Pujangga Lama, Sastra Melayu Lama, Balai Pustaka, Pujangga Baru, 1945, 1950 sampai 1960, 1966 sampai 1970, 1980 sampai 1990, era reformasi, dan 2000-an. Tema karya sastra berkembang pun semakin beragam. Lanjut ke pengertian sastra. Sastra berasal dari kata Sangsekerta, yaitu castra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk manusia untuk mengungkapkan gagasannya, bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Dan adapun ilmu sastra sebagai salah satu aspek kegiatan sastra meliputi hal berikut. Yang pertama yaitu ada teori sastra, yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas hukum, prinsip dasar, seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. Yang kedua ada sejarah sastra, yaitu ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangan yang terbaru. Yang ketiga ada kritik sastra, yaitu ilmu yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap karya sastra. Kritik sastra dikenal juga dengan telaah sastra. Yang keempat yaitu ada filologi, yaitu cabang ilmu sastra yang meneliti segi kebudayaan untuk mengenal tata nilai, sikap hidup, dan semacamnya dari masyarakat yang memiliki karya sastra. Keempat cabang ilmu tersebut tentunya mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam rangka memahami sastra keseluruhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelahiran dan periodisasi sastra Indonesia. Selanjutnya itu kita mengenal beberapa pendapat kelahiran sastra dari orang Indonesia. Selanjutnya yaitu ada beberapa pendapat tentang kelahiran sastra Indonesia. Yang pertama itu saya ambil dari Umar Yunus. Menurut Umar Yunus, sastra Indonesia modern dalam karangannya yang dibuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan tahun 1960, ia berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada. Yang berarti sastra Indonesia ada setelah bahasa Indonesia itu ada. Dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda, maka Umar Yunus berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. Adapun karya yang terbit sebelum tahun 1928 yang lazim digolongkan pada karya sastra angkatan 20 atau angkatan Balai Pustaka, menurut Umar Yunus tidaklah dapat dimasukkan ke dalam golongan hasil sastra Indonesia, melainkan hanya sebagian hasil sastra Melayu baru atau modern. Alasan Umar Yunus yaitu karena karya-karya itu bertentangan sekali dengan sifat nasionalis yang melekat pada nama Indonesia itu. Dengan dasar pemikiran itu, Umar Yunus membagi sastra Indonesia dengan 3 golongan.
Golongannya pertama yaitu Prapujangga Baru atau Praangkatan 33, yaitu tahun 1928 sampai 1933. Yang kedua Punjaga Baru Angkatan 33, 1933 sampai 1945. Dan yang ketiga Angkatan 45 dan seterusnya. Ahli yang kedua yang saya ambil yaitu Bapak Ajip Rosidi. Pendapat Ajip Rosidi mengenai lahirnya. Kedua, yaitu ada Bapak Ajip Rosidi. Pendapat Ajip Rosidi mengenai lahirnya kesusastraan Indonesia dapat kita baca dalam bukunya yang berjudul Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir, yang dimuat dalam bukunya pada tahun 1985. Ajip memang mengakui bahwa sastra tidak mungkin ada tanpa bahasa. Akan tetapi, sebelum sebuah bahasa diakui secara resmi, tentulah bahasa itu sudah ada sebelumnya dan sudah pula dipergunakan orang. Oleh sebab itu, Ajip tidak setuju diresmikannya suatu bahasa dijadikan patok lahirnya sebuah sastra yang sebelumnya dikatakan oleh Bapak Umar Yunus. Di pihak lain, Ajip berpendapat bahwa kesadaran kebangsaanlah seharusnya dijadikan patokan. Berdasar kebangsaan ini, menetapkan bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia modern adalah tahun 1920 atau 1921 atau 1922. Mengapa Ajip memilih tahun-tahun itu? Karena di tahun 1922 lahirnya kesusastraan Indonesia dengan alasan Ajip memilih tahun itu bukan karena pada tahun itu terbit Azab dan Sengsara maupun Siti Nurbaya, melainkan karena pada tahun itu para pemuda Indonesia yaitu seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sanusi Pane, dan lain-lain mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah Jong Sumatera yang diterbitkan oleh organisasi Jong Sumatera. Apabila buku Azab dan Sengsara dan Siti Nurbaya dianggap bersesuaian dengan sifat nasionalis. Hal yang patut kita mengerti, mengingat yang menerbitkannya pun adalah Balai Pustaka, organ pemerintah kolonial. Tidaklah demikian halnya dengan sajak-sajak buah. Tangan para penyair yang saya sebut tadi sifatnya tegas, berbeda dengan umumnya hasil sastra Melayu. Baik isinya maupun bentuknya, puisi lirik bertemakan tanah air dan bangsa yang sedang dijajah adalah seperti yang terakhir. Saya akan membahas tentang periodisasi sastra di Indonesia. Secara urutan waktu, sastra Indonesia dibagi atas beberapa angkatan, yaitu Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 1945, Angkatan 1950 sampai 1960, Angkatan 1966-1970, Angkatan 1980-1990, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000 sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, sastra Indonesia berasal dari kata Sangsakerta, yaitu castra berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia seperti catatan ilmu pengetahuan, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis, dan serta sistem sastra. Sejarah sastra yaitu ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangannya yang terbaru. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.